Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan kita dapat mengikuti pelajaran prakarya dan kewirausahaan di kelas 12 tahun ajaran 2020-2021 dengan saya Bulara. Dan kita minggu lalu sudah membahas mengenai materi media promosi bagian yang pertama. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai submateri yang kedua, yaitu strategi promosi, teknik promosi, dan lain-lain ya. Kita lihat saja. Oke, seperti minggu lalu, adapun kompetensi dasar yang akan kita tempuh dalam satu bab ini, saya ulangi kembali, yaitu di KD 3.4. Menganalisis media promosi produk usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan pangan nabati dan hewani. Lalu KD 4.4, merancang media promosi produk usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan pangan nabati dan hewani. Itu dia untuk media promosi kompetensi dasarnya. Oke, kita lanjut ke tujuan pembelajaran di bab ini. Saya ulangi, yaitu 1. Setelah siswa mempelajari kegiatan pembelajaran 2 ini, diharapkan dapat mengidentifikasi jenis strategi promosi, mengidentifikasi sasaran promosi, mengidentifikasi teknik promosi. Oke, baiklah, kita lanjut saja untuk materi yang pertama mengenai strategi promosi. Kita lihat di gambar berikutnya, yaitu mengenai the marketing mix. Sedikit mengulang, ini pelajaran manajemen ya. Kalian harus paham gambaran umumnya. Apa itu marketing mix atau target market ini? Ada tips untuk meningkatkan jumlah penjualan. Di antaranya adalah strategi pemasaran 4P: product, price, place, and promotion. Apa itu produk? Setiap usaha atau pengusaha itu harus bisa menentukan produk apa yang menjadi andalannya dan bagaimana cara mengembangkan produk andalannya. Price, penentuan harga produk sangat menentukan dalam kesuksesan proses produksi. Proses penjualannya pun juga. Lalu place, yaitu tempat, lokasi ya, lokasi strategis untuk buka usaha. Dan promotion, inilah kegiatan promosi yang merupakan bagian dari strategi pemasaran yang sangat dibutuhkan. Seperti strategi berikutnya, yaitu strategi promosi yang pertama mengenai periklanan atau advertising. Apa itu periklanan? Periklanan sebuah bentuk komunikasi non-personal yang harus memberikan imbalan atau pembayaran kepada sebuah organisasi atau dengan menggunakan media massa. Itu ada contoh gambar iklan yang terpampang di jalan-jalan. Nah, apa ya kira-kira kelebihan dan kelemahan dari periklanan ini? Yuk kita simak baik-baik untuk periklanan ya. Adapun kelebihan periklanan, intinya begini. Dengan adanya iklan yang disiarkan melalui media cetak atau siar atau media massa, itu digunakan sebagai pencitraan suatu produk, mengenalkan sebuah produk. Dengan membuat iklan yang baik dan menarik, produknya lebih terkesan menarik daripada produk yang lainnya. Mengingatkan konsumen kepada suatu produk yang telah memiliki jam terbang tinggi, membantu memperkenalkan fitur baru suatu produk atau rasa atau bentuk baru dari sebuah produk. Lalu menyampaikan informasi mengenai suatu produk. Kalau produk itu ini bagus loh, yuk enak loh ini produknya, cobain deh, beli yuk gitu. Nah, itu untuk kelebihan dari periklanan. Yang namanya kelebihan suatu media pasti ada juga kelemahan, yaitu kelemahan dari periklanan. Pastinya membutuhkan biaya yang tinggi untuk memproduksi sebuah iklan, serta mengupdate suatu iklan dengan iklan yang lebih mutakhir agar konsumen tidak melihat iklan yang itu saja. Jadi misalnya, satu bulan ini sudah iklan tentang ini, berarti bulan depan kita ganti gitu. Tapi tentunya ada sebuah biaya yang harus dikeluarkan ya. Kalau di akuntansi itu jatuhnya masuk ke biaya iklan. Oke, lalu sering kali hanya diabaikan ya. Kalau iklan yang gak menarik ya pasti akan diabaikan gitu. Tapi kalau sebuah iklan ada jargon yang mengena atau yang terngiang-ngiang, itu pasti akan selalu diingat oleh konsumen produknya. Ya, itu untuk kelemahan dari sebuah periklanan. Kita lanjut strategi promosi yang kedua, yaitu mengenai tatap muka ya, alias penjualan tatap muka, personal selling. Merupakan sebuah proses di mana para pelanggan diberi informasi dan persuasi atau ajakan untuk membeli produk-produk melalui komunikasi secara personal dalam suatu situasi perekrutan. Ya, contohnya kalau kita ke supermarket itu kan ada yang itu seperti di gambar ya, ada yang menawarkan atau ada yang memampangkan sebuah misalnya roti atau sebuah
makanan yang tinggal dibawa pulang kayak gitu. Nah, itu salah satu bentuk penjualan tatap muka langsung ya. Oke, adapun kelebihan dan kelemahannya dari tatap muka ini, yuk kita lihat apa saja kelebihan personal selling atau penjualan tatap muka, yaitu 1. Terjadinya komunikasi dua arah dengan calon konsumen dan sales representative. Calon konsumen mendapatkan segala informasi yang diperlukan dengan menanyakan yang ingin diketahui kepada salesnya. Jadi langsung cepat ditanyakan kalau ada produk yang dia tidak mengerti, pakai cara atau menggunakannya atau cara makannya bagaimana. Lalu calon konsumen biasanya berakhir dengan terpaksa membeli produk tersebut karena menjaga perasaan si SPG-nya ya, misalnya, atau penjualnya, karena langsung berhadapan yang gak enak kalau nolak. Lalu pencitraan produk akan lebih baik dengan sales representatif yang handal. Lalu yang terakhir, menghindari gangguan dan hambatan, jadi calon konsumen bisa fokus pada penjelasan sales representatif. Nah, itu jadi tentang kelebihan personal selling. Biasanya kalau di supermarket suka ada nawarin, cobain yuk yogurtnya, atau cobain yuk browniesnya, potongan kuenya dicobain gitu kan. Nah, ini dia kelemahan dari personal selling. 1. Cara promosi ini menguras waktu dan tenaga yang sangat banyak, beralih dari calon konsumen yang satu ke konsumen yang lainnya. Nah, itu pasti seorang sales representatifnya harus gesit ketika dia mempromosikan barangnya ini, makanan ini. Lalu seringkali setelah penjelasan yang panjang dan lebar, karena sales representatif tidak terlalu persuasif kepada calon konsumen, ya suka pergi deh calon konsumennya itu. Membutuhkan banyak sales representatif yang handal ya, yang gesit, yang bisa mempromosikan barangnya itu gitu, makanannya itu gitu. Terus membuat representatif itu atau sales itu termotivasi dalam menjual, seperti yang secara tidak langsung itu pasti akan menambah biaya pemasaran ya. Itu kelemahannya kalau pakai personal selling, butuh orang, rekrutmen ya, tenaga kerja baru. Lalu berikutnya, strategi promosi yang ketiga, yaitu tentang promosi penjualan atau sales promotion. Merupakan insentif jangka pendek untuk meningkatkan penjualan suatu produk atau jasa, di mana diharapkan pembelian dilakukan sekarang juga. Wujud nyata kegiatan promosi penjualan misalnya adalah obral, pemberian kupon, pemberian contoh produk, pameran, dan lain-lain. Kalau kita ke mall kan suka ada tuh ya yang kasih tester parfum ya. Nah, itu biasanya silakan Bu, silakan Mbak gitu kan. Nah, terus kita cobain, cium. Nah, itu salah satu bentuk dari sales promotion. Oke, kalau yang di gambar ini yang saya ambil contoh pameran ya, pameran kuliner ya di salah satu wilayah. Di situ dikatakan bahwa biasanya kalau judulnya itu kayak food festival kayak gitu, atau misalnya kalau ulang tahun Jakarta ya seperti biasa ada pameran makanan Betawi dan seterusnya. Oke, yang keempat yaitu mengenai hubungan masyarakat, public relations ya, di mana hubungan masyarakat ini maksudnya adalah komunikasi non personal dalam hubungan dengan organisasi tentang produk-produknya melalui perantara media massa, dan biayanya dan tentu ada biaya ya yang sama sekali yang akan dikeluarkan ya untuk menyiapkan informasi produknya. Oke, public relation ini bisa melalui event, bisa melalui newspaper ya, koran atau majalah, atau bisa melalui radio, TV, dan lain-lain. Kalau kita lihat tadi kan ada advertising, ada public relation, itu sebenarnya ada jurusan tersendiri yang lebih ahlinya ya ketika dia akan membuat media promosi. Kalau bagi kalian tertarik dengan dunia desain atau dengan promosi, masuk tuh advertising, public relation. Lalu berikutnya adalah teknik promosi. Tadi saya ngomong memberikan kupon ya. Memberikan kupon itu maksudnya teknik ini dilakukan dengan memberikan sertifikat yang memberi hak pada pemegangnya untuk mendapatkan pengurangan harga. Lalu ada teknik diskon ya, potongan harga, udah tau lah ya kalian. Lalu ada teknik yang dilakukan memberikan barang dengan biaya yang relatif rendah atau gratis ya, promosi spesial buy one get one dan seterusnya. Lalu ada promosi kontes dan undian ya, misalnya kumpul tahun ini nanti dapat hadiah perjalanan kemana gitu ya. Lalu ada juga berikutnya ada sampling and trial offers, itu teknik promosi yang memberikan penawaran gratis untuk sejumlah produk ya, sampel, pakai sampel. Nah, ini dia yang berikutnya adalah sasaran dari promosi. 1. Para agen dan juga distributor yang bersedia menjualkan produknya. 2. Pemerintah yang memerlukan produk dari perusahaan tersebut. 3. Mereka yang memiliki kekuasaan dan bisa memerintahkan untuk membelinya. 4. Seluruh masyarakat konsumen agar mereka mau membeli produk. 5. Para pembeli atau pelanggan dari perusahaan tersebut, para pemakai produk tersebut pada waktu sekarang, dan yang terakhir masyarakat yang mempunyai daya beli. Jadi itu kurang lebih sasaran dari sebuah promosi suatu makanan ya. Oke, itu sasaran produk. Sekarang kita lanjut, bagaimana sih contoh di real itu sebuah perusahaan atau sebuah
pengusaha atau seorang pengusaha kuliner dalam mempromosikannya. Restorannya itu ada dari mulut ke mulut atau testimonial, lalu ada promosi, lalu ada di situ ada promosi melalui jaring sosial, lalu ada loyalty programs, ada upselling, lalu ada mengadakan suatu acara, lalu ada email and mobile banking, ada video, lalu ada strategi mengenai stiker ya, stiker promosi di tempat-tempat menunggu. Ya, itu kurang lebih cara promosi rumah makan yang murah tapi tepat sasaran. Oke. Sampai di sini dulu untuk submateri kita kali ini. Berikutnya untuk penugasan yang keempat, penugasan individu tetapi endingnya berkelompok ya. Apa itu maksudnya? Buatlah secara individu satu buah media promosi usaha makanan daerah yang dimodifikasi atau makanan yang sudah kemarin kalian buat itu. Lalu beri nama di kontak personnya, nama individu masing-masing. Jika masing-masing anggota sudah membuat, maka akan ada 6 media promosinya dalam satu kelompok. Jadi satu kelompok itu ada 6 modal media promosi ya. Misalnya mau brosur, berarti ada 6 brosur dengan gambar yang berbeda. Lalu dijadikan satu kelompok dalam sebuah video. Karena kan tadi kan ada ya, cara promosi itu bisa lewat jejaring sosial, bisa lewat video. Nah, terus jadi 6 media promosi itu kamu jadikan satu dalam sebuah video. Dan seperti biasa, diuploadlah ke YouTube dengan menggunakan hashtag SMA Negeri 62 Jakarta dan hashtag Oktober 2020, hashtag PKWU Asik. Jika sudah upload ke YouTube, maka masing-masing anggota kelompok kirim linknya di Google Classroom. Nanti saya kasih linknya pada tanggal 27 Oktober 2020 sebelum pukul 15.00. Jika ada pertanyaan bisa kita diskusikan di grup Aizala atau di grup Google.